Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidul qahhar, al-alimul ghaffar, al-azizul jabbar, yakhluqu man yasha'u wa yakhtar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah wa bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di kajian Rifdatus Sunnah dengan bahasan dari kitab Qawaid Qur'aniyah yang ditulis oleh Syekh Umar bin Abdullah Al-Muqbil hafizahullah ta'ala, di mana pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan dua di antara kaidah-kaidah yang terdapat di dalam kitab tersebut. Adapun kaidah yang pernah kita bahas yaitu menjaga ucapan, berkatalah yang baik. Kaidah yang kedua, tidak setiap apa yang tidak kita inginkan itu buruk. Dan malam hari ini kita akan melanjutkan Qawaid Qur'aniyah yang ketiga. Kaidah-kaidah di dalam Al-Quran, yaitu kaidah yang ketiga yang terambil dari Al-Quran, yaitu kaidahnya kita ambil dari Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-237. Surat apa jemaah? Surat Al-Baqarah ayat 237. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat tersebut, wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan kebaikan orang lain. Wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan kebaikan orang lain. Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-237. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ayat yang mulia ini adalah satu kaidah yang sangat besar yang memberikan kepada kita manfaat-manfaat. Dan kita tahu sebagai manusia tentunya kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Makanya manusia itu disebut manusia yang sosial. Manusia yang makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain, saling berinteraksi, kemudian saling membutuhkan dengan yang lainnya.
Gak mungkin kita hidup sendirian tanpa butuh bantuan dari orang lain. Ya. Sehingga ayat yang mulia ini adalah sebagai kaidah besar ketika kita ingin meniti suatu jalan kebaikan, kita mengamalkan ayat yang mulia ini, yaitu kaidah wala tansawul fadla bainakum. Dan janganlah kalian melupakan jasa kebaikan orang lain. Kita dalam setiap hari, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, kita itu ada interaksi. Kita itu membutuhkan kepada seseorang, baik itu seseorang yang terdekat dengan kita ataupun orang yang kita kenal ataupun orang-orang yang tidak kita kenal. Kenapa? Karena memang kita dalam keseharian membutuhkan orang lain. Kalau orang-orang terdekat kita, ya istri, atau istri yang membutuhkan suami, anak-anak, keluarga, orang tua, atau mungkin tetangga, atau mungkin teman-teman, atau mungkin juga orang-orang yang tidak kita kenal. Ya. Orang-orang yang tidak kita kenal pun, ya, terkadang apa? Bahkan setiap hari kita mungkin apa? Yang membutuhkan. Ya. Dan kebutuhan kita kepada manusia bukan dalam urusan dunia saja, tetapi kita juga membutuhkan kepada orang lain dalam urusan dunia dan akhirat. Kalau kita butuh kepada orang lain urusan dunia macam-macam, dalam urusan ekonomi, dalam urusan muamalah, jual beli, dalam urusan pekerjaan, perdagangan, pendidikan, ataupun yang berkaitan dengan urusan akhirat. Ya. Kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa sholat dengan baik, kita tahu tentang akidah yang benar, kita tahu tentang iman seperti apa, kemudian akhlak yang baik seperti apa. Tentunya ini kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Sehingga kaidah ini Allah sebutkan wala tansawul fadla bainakum. Maka janganlah kalian melupakan kebaikan atau jasa orang lain. Nah, ayat yang mulia ini, surat Al-Baqarah ayat yang ke-237 tadi. Kalau kita lihat pembahasan sebelumnya itu urusan keluarga, yaitu yang berkaitan dengan perceraian antara suami dan istri. Karena ayat ini potongan dari sebelumnya. Dan dasar ayat ini asalnya adalah berbicara tentang suami istri yang bercerai. Kemudian Allah sampaikan, ya, dalam apa? Dalam ayat tersebut di akhir wala tansawul fadla bainakum. Dan janganlah kalian, ya, melupakan jasa atau kebaikan orang lain. Maknanya seperti apa? Janganlah kita itu saling melupakan jasa orang lain, jasa atau kebaikan orang lain. Apalagi di sini ayat berbicara tentang suami istri yang bercerai. Walaupun sudah bercerai, jangan lupakan jasa kebaikannya dulu, gitu maknanya. Ya. Kalau baik ya nggak mungkin bercerai. Iya, tentunya ada kekurangan, ada kelebihan. Bahkan kalau seandainya antara suami istri ini, ya, atau suaminya ini atau istrinya ini
kebaikannya itu cuma sarana melahirkan anak, itu saja sudah cukup. Sudah Pak, cukup untuk mengamalkan ayat ini. Ya. Tapi seringnya nggak begitu. Umumnya orang kalau cerai antara suami istri, rata-rata ceritanya gimana? Apalagi ketika dua-duanya sudah nikah lagi. Nggak ada istrinya ngomong ke suami barunya, oh suami saya yang lama, oh baik. Mungkin suaminya, kenapa cerai? Gitu kan. Rata-rata apa? Ketika telah bercerai, malah ceritanya yang atau dia ya, menyebarkan kekurangannya. Harusnya sudah ingat tentang jasa kebaikannya. Walaupun di sana apa? Ada kekurangan. Ya, suaminya cerita, istri saya itu, wah, pas memang untuk dicerai. Loh kenapa Pak? Bayangkan banyak tuntutan dia. Sudah seperti itu nggak bisa masak, cerewet lagi, mungkin begitu. Banyak masalah, ribut tiap hari. Yang istri juga sama, sudah cerai, cerita ke tetangganya. Suami saya itu nggak tanggung jawab dia. Masa saya suruh kerja? Saya yang suruh nafkain anak-anak. Ya. Sudah gitu dia nggak mau kerja. Atau mungkin dia orangnya pemarah, temperamen misalnya. Orangnya keras kepala. Orangnya apa? Ya, pemarah misalnya dan seterusnya. Ini yang sering terjadi. Ya. Maka jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, pastinya masing-masing punya kekurangan. Dan juga tetap masing-masing itu punya apa? Punya kebaikan. Walaupun walaupun kebaikan itu mungkin sedikit, tentunya ada. Ya, sehingga dengan kekurangan-kekurangan itu bercerai. Ya. 6. Intinya jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ayat ini ya, secara asal berbicara tentang seorang suami dan istri yang telah bercerai. Dan diingatkan agar apa? Ya, jangan melupakan kebaikan atau jasa orang lain. Walaupun itu sedikit, walaupun sudah cerai, karena ayatnya begitu. Apalagi yang tidak cerai gitu loh. Kalau saja yang bercerai saja Allah ingatkan jangan melupakan kebaikannya, jangan engkau lupakan jasa baiknya. Ya. Apalagi rumah tangga yang tentrem. Apa tentrem Jawa? Adem ayem, sakinah, harmonis, adem. Ya. Kalaupun ribut ya biasa, kecil. Ya. Tidak sampai cerai. Apalagi yang demikian, justru jangan sampai malah kita melupakan. Yang cerai saja itu tidak boleh, ya jangan kita melupakan kebaikannya. Apalagi yang gak cerai gitu loh. Ya. Penulis menyebutkan, ya, kitab ini Qawaid Qur'aniyah, bahwa rumah tangga itu, kata beliau itu seperti tanaman, jemaah. Seperti tanaman. Beliau mengatakan bagaimana orang tersebut di dalam perhatian kepada tanamannya. Kenapa? Karena tanaman itu bisa hancur, bisa subur, gitu namanya. Bisa subur, bisa hancur. Kalau tanaman dia itu rawat, dia sirami, dia pupuk, dia bersihkan kotoran yang ada di sekitarnya, rumput-rumput liar dia bersihkan, dia kasih obat hama, ya, maka tanaman itu akan tumbuh baik, subur, dan bertahan. Tetapi kalau seandainya tanaman ini perhatiannya itu
ya kurang atau tidak peduli, waktunya nyiramin gak disiram, waktunya dibersihkan, dirawat, ditinggalin, waktunya dikasih pupuk, nggak ada pupuk, ya. Apa yang terjadi? Ya hancur sudah tanaman. Itulah ibaratkan katanya muallif, ya penulis, bahwa rumah tangga demikian. Seberapa besar perhatian kita di dalam rumah tangga antara suami dan istri, ya, sehingga disitulah akan tercipta apa? Akan tercipta ya keharmonisan. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, ayat ini pembahasannya walaupun tadi dasarnya adalah seorang suami istri yang telah bercerai, tetapi pembahasan ini adalah mencakup semuanya. Kenapa? Karena di sini Allah sebutkan wala tansawul fadla bainakum. Secara umum Allah sebutkan untuk tidak melupakan jasa kebaikan orang lain. Maknanya luas. Kemudian Allah tutup, innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kalian kerjakan. Maknanya apa? Allah tidak melupakan perbuatan kalian. Perbuatan yang baik Allah akan balas dengan kebaikan. Perbuatan yang buruk Allah tidak lupa, Allah akan balas keburukan pula. Sebagaimana ya, seseorang pun demikian untuk tidak melupakan kebaikan. Allah pun tidak melupakan kebaikan kita. Ya. Kalau kita melihat, bayangkan orang yang hidup paling dekat dengan kita itu pasangan. Ya. Terkadang ada orang, ya, pasangan itu seakan-akan dianggap nggak ada. Ya nggak dipedulikan, nggak peduli. Padahal kalau seandainya nggak ada, berat. Ya. Bayangkan kalau jenengan lagi nggak ada istri, nggak usah sebulan, ya, lagi pulang ke rumah orang tuanya, seminggu aja, ya. Pulang kerja rumah berantakan, ya jangan begitu. Ini kan setiap hari, muamalah yang setiap hari. Ya. Mau makan nggak ada yang masak, membuat kopi, ya, kopi juga nggak ada. Ya. Kemudian baju nggak ada yang nyucikan, rumah nggak ada yang membersihkan. Ya, walaupun nyuci nggak ada yang gosok. Nggak ada yang nggak ada yang gosokin, berat, ya. Cuma seringnya itu kita melupakan kebaikan istri, ya. Atau juga istri, terkadang adanya suami itu seakan-akan kayak nggak ada, kurang dia perhatian. Bayangkan kalau seandainya nggak punya suami, ya. Atau suaminya lagi kemana? Lagi kerja di luar kota, berat, ya. Udah hujan gede, gentengnya bocor, mau naik ya khawatir apa? Jatuh. Mau masak kompornya bocor, bingung juga benerin. Beli aqua galon yang nggak kuat ngangkat, nah, gitu. Ya. Maka walatan sawul fadla bainakum, maka janganlah kalian melupakan kebaikan orang lain. Ya, ya minimal memuji lah. Dibuatin kopi syukron, jazakillah khairon, muji. Dimasakin walaupun kurang enak dikit, puji. Alhamdulillah enak ini. Ya, apalagi tambah garam dikit aja, gitu kan. Ya, kan samanya daripada nih masa kok begini, kemarin asin banget, sekarang nggak asin, lupa dikasih garam, ya. Walaupun itu hanya memuji, pujian-pujian yang kecil, jangan menyepelekan, jangan melupakan kebaikannya, ya.
wala tansawul fadla bainakum. Saya pernah dengar ada salah seorang ustadz yang mengatakan begini jemaah. Kalau pasangan itu sudah keluh lisannya untuk memuji, ya, untuk saling memuji di antara pasangan, itu awal kehancuran. Kalau lidah itu sudah keluh di dalam pasangan untuk saling memuji, itu awal kehancuran. Apa keluh jemaah? Keluh itu apa ya, bahasa Indonesianya apa? Kalau lidah itu sudah, maksudnya itu sudah enggak ada pujian, walaupun itu ringan kecil, ya, maka itu adalah awal dari kehancuran rumah tangganya. Ya minimal ya doakan terima kasih begitu. Ya. Kadang-kadang suami itu nggak, masa saya memuji istri. Ya apa kata dunia, gitu. Seakan-akan sendiri apa? Wibawanya jatuh kalau muji apa? Istrinya. Seakan-akan kehormatannya itu jatuh. Kalau jatuh, ambillah. Ya. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, di antara orang lain yang agar kita itu tidak melupakan kebaikannya, yaitu orang tua. Orang tua. Kadang-kadang ada anak baru kerja, ya baru kerja sedikit, sibuk sedikit, sudah lupa sama orang tua. Sampai lebaran aja nggak pulang. Lek, kok nggak pulang? Sibuk mak, begitu katanya. Ya. Orang tua sudah berjuang, bayangkan ini gajinya berapa kalau untuk menggaji orang tua dulu ketika ngurus. Dari mulai apa hamilnya sampai apa melahirkan. Sampai diurus dari waktu bayi sampai dewasa. Sekolah pun masih dibiayai. Ini kadang lupa, malah malu. Ya. Malah terkadang ada orang yang malu. Ya. Ketika wisuda karena orang tuanya dari kampung, bapak ibunya, Pak Bu jangan masuk dalam ya. Kenapa le? Malu saya. Terus nunggunya ya di sini aja. Di mana? Tempat parkir. Tempat parkir. Ya. Ketika ketemu temannya, ini siapa? Oh ini sopir saya. Masuk sopir katanya. Ya. Maka jangan lupakan kebaikan orang lain, di antaranya adalah orang tua. Ya. Makanya pernah ada pada zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ada orang yang dia membawa bapaknya. Bapaknya itu sudah sakit-sakitan, ya. Kemudian ya sudah susah hidupnya. Anaknya merasa sudah direpotin apa ya, hartanya direpotin, pekerjaannya sudah direpotin, waktunya dia bawa ke Rasul, ya. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya, ya. Maka Rasul mengatakan, faqala ummuka, ibumu. Sampai Rasul menyebut mengulang 3 kali. Kemudian abuka, dan bapakmu. Dan apa? Dan bapakmu. Ada seorang yang membawa orang tuanya dan mengatakan, ya Rasulullah, orang tua saya ini sudah banyak menghabiskan harta saya. Rasul mengatakan, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik orang tuamu. Jadi jangan pelit. Kadang-kadang orang tua aja diutangin gitu loh. Orang tua diutangin ini. Nah kemarin utangnya belum bayar Pak. Ini mau utang lagi. Itu anak kok mau begitu. Ya. Orang tua kok diutangin. Ya. Bayangkan kalau jenengan dulu diurus, ngutang belum bayar, mampu bayar. Ya. Jadi apa? Jangan lupakan kebaikannya.
Sehingga di antara orang-orang yang harus kita ingat atas kebaikannya adalah orang tua. Di antaranya yang lain adalah guru-guru kita. Guru-guru kita, jangan lupakan kebaikannya. Mau itu guru SD kita, mau itu guru ikro kita dulu waktu masih kecil. Jenengan masih ingat nama guru antum, guru SD antum kelas 1? Jangan-jangan udah lupa lah, ini melupakan kebaikan nih. Ya. Guru SD ketika jenengan kelas 1. Ya. Masih ingat namanya? Jangan lupakan. Jangan apa? Jangan melupakan. Apalagi guru yang katanya orang pahlawan tanpa tanda jasa. Yang ngajarin dulu waktu masih kelas 1 A, B, C, sabar ngajarin. Sudah bisa baca dikit-dikit diajarin ngitung, diajarin baca, diajarin nulis. Ya. Sabar bener dulu tuh ngajarin jenengan. Sabar mereka tuh dulu ngajarin kita. Guru ikro. Ya. Entah itu belajar dulu ngajinya di rumah atau mungkin di masjid atau di musola. Jangan lupakan kebaikan mereka. Wala tansawul fadla bainakum. Ngajarin sabar dulu guru apa? Guru ikronya. A yang seperti ini, ba, ta. Ya. Kalau yang di bawah titiknya ya. Kalau titiknya 1 di bawah ba. Kalau di tengah. Nah itu aja kita dulu kebalik-balik, lupa mulu. Mana yang ba, mana yang na, mana yang ta, mana yang sa, itu sering lupa. Tapi sabar itu guru. Guru ikro itu dulu apa? Ya, yang ngajarin kita sabar. Nggak ada guru jenung, kamu ini diajarin bolak-balik, nggak paham-paham, nggak apa-apa. Besok nggak usah ngaji. Nggak ada itu guru ikro begitu. Ya. Jangan mentang-mentang sekarang sudah ngajarinya mahasiswa. Ya. Lupa guru SD kelas 1-nya. Lupa guru SD-nya. Apa itu cuma guru SD? Saya itu gurunya apa? Gurunya mahasiswa. La ilaha illallah. Ya. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan gara-gara karena sudah jadi ustadz misalnya. Lupa yang ngajarin ikro dulu siapa? Wah, cuman ngajarin abata. Saya udah ngajarin bahasa Arab. Sudah jadi ustadz, lupa guru ikronya. Ya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Minimal kita doakan. Minimal kita mendoakan mereka. Ya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam An-Nasai. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sona'a ilaika ma'rufa." Barang siapa yang pernah berbuat baik kepada engkau. Barang siapa yang pernah berbuat baik kepadamu, walaupun itu kecil sedikit, remeh. Fakafi'uhu, jangan lupakan. Kamu balas. Jangan engkau melupakannya, kalau bisa dibalas. Fa illam tajidu fatukafi'unahu fad'ulah. Dan kalau memang engkau tidak bisa untuk membalas kebaikannya, minimal doakan yang baik. Minimal doakan yang baik. Ya. Bukan malah apa? Bukan malah digibahi atau disebarkan aibnya. Namanya orang pastinya ada kekurangan, ada kesalahan. Ya. Bagaimana Ustadz, tapi guru saya itu sudah meninggal. Ya doakan. Bagaimana caranya kita itu tidak melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan kepada kita. Ya. Ada satu kisah yang terjadi, ya, seorang murid
yang pengen berbakti kepada gurunya. Ya. Dan ini kisah di Arab Saudi, tepatnya di kota Riyadh. Dia pengen berbakti kepada gurunya yang pernah ngajarin suatu ilmu tertentu. Ya. Kemudian dia mendengar ya bahwa gurunya itu meninggal dunia, sudah meninggal dunia. Dia pengen berbuat baik, tidak melupakan kebaikan jasa-jasanya. Dia cari anak-anaknya. Dia cari anak-anaknya. Karena udah tua, gurunya sudah meninggal, sudah sepuh. Dia cari anak-anaknya. Dicari kemana anaknya. Sampai dikabarkan anaknya itu pindah di Mesir, jemaah. Dia pengen berbuat baik, tidak melupakan jasa bapaknya dulu. Dia berangkat ke Mesir, cari tuh anak. Ya, cari tuh anak. Pengen dia berbuat baik kepada anaknya. Sebagai ganti yang pernah diperbuat oleh bapaknya. Ya. Harusnya kita pun demikian. Walaupun gak harus sampai seperti minimal ya berbuat baik. Kalau seandainya gurunya sudah meninggal, anaknya. Kadang-kadang ini malah enggak. Bapaknya baik, anaknya begini. Ini emang susah nih anak. Ya kalau memang anaknya itu tidak sesuai dengan harapan orang, nasehatin. Bukan malah bukan malah nambah-nambahin. Ya. Kalau enggak benar ya dinasihati. Itu bentuk perhatian sebagai sebagai tanda bahwa dia tidak melupakan kebaikan bapaknya. Ya. Maka ada satu ungkapan ya, disebutkan di sana, man allamani harfan sirtu lahu abda. Barang siapa yang mengajarkan satu huruf kepada saya. Ada ucapan seorang alim. Barang siapa yang telah mengajarkan kepada saya satu huruf. Nggak tahu huruf A, O begini, huruf B begini. Ya, ataupun huruf huruf yang lainnya. Sirtu lahu abda. Saya siap untuk menjadi budak buat dia. Barang siapa seseorang yang pernah mengajariku satu huruf yang sebelumnya saya nggak tahu, saya akan siap menjadi budak dia. Saya mau untuk menjadi budak dia. Sebagai tanda bahwa saya tidak melupakan kebaikannya. Ya. Terkadang seringnya kita itu melupakan. Bukan malah satu huruf. Berhuruf-huruf malah. Ya. Bahkan terkadang malah ustadznya dihina. Bahkan ada yang aneh lagi, ustadznya ditahdir. Ini murid durhaka, bukannya doain, malah malah mentahdir jamaah. Ya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Apalagi ustadznya yang mengajarkan agama. Apalagi guru-guru kita yang mengajarkan ilmu agama kepada kita. Kalau saja guru-guru kita itu yang mengajarkan ilmu untuk dunia, orang tua yang memberikan makan kita sampai kita hidup di dunia, apalagi ustadz kita yang mengajarkan ilmu agama, apalagi ustadz kita yang mengajarkan tentang ilmu bukan cuma dunia dan sampai akhirat nanti. Apalagi guru-guru kita yang mengajarkan sholat yang benar seperti apa, yang dulunya kita nggak paham. Bagaimana tentang akidah yang benar, mana kesyirikan, mana yang tauhid, kita jadi tahu. Apa itu rukun iman? Kemudian apa itu iman? Diterangkan dengan panjang lebar. Diterangkan tentang akhlak yang baik. Apalagi ustadz-ustadz kita, guru-guru kita. Ya. Wala tansawul fadla bainakum. Maka janganlah kalian melupakan kebaikan orang lain.
Kalau orang tua kita memberikan kita makan untuk hidup di dunia, tetapi guru-guru kita, ustadz-ustadz kita mengajarkan agar kita selamat dari api neraka, agar kita selamat dari api neraka dan kita masuk surga, harusnya lebih lagi. Ya. Intinya jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Orang yang pernah berbuat baik kepada kita, walaupun itu ringan, walaupun itu sedikit, jangan kita lupakan kebaikannya. Jangan kita lupakan kebaikannya. Walaupun itu teman, ya, dulu yang nganterin kita ngelamar pekerjaan, sampai akhirnya jadi apa? Ya, jadi pimpinan di kerjaan itu, jangan lupakan kebaikannya. Ataupun teman, ataupun saudara yang dulu ngajakin jualan, sekarang antum sukses dalam berbisnis, jangan lupakan kebaikannya dia. Ya. Atau yang ngajak kita ngaji, apalagi dulu kita nggak tahu tentang ya sunnah, kita belum tahu hidayah, kita masih bergelimang dengan dunia yang nggak tahu kapan selesainya. Ada teman kita ngajakin pengajian, sampai kita mau ikut pengajian, sampai kita mengamalkan ilmu yang kita dapat, sehingga kita tahu tentang syirik, tentang tauhid, tentang iman, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang halal dan haram. Jangan lupakan kebaikannya. Fala tansaul wala tansaul fadla bainakum. Jangan kalian melupakan kebaikan orang lain. Walaupun itu kerja. Ada yang ngajak temennya bisa kerja. Ada yang ngajarin kita buat apa sehingga kita jadi bisa. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam qudwatuna, sebagai ya contoh baik kita. Rasul pun demikian, tidak melupakan kebaikan orang lain. Walaupun itu orang gak beriman, walaupun dia adalah seorang musyrikin, Rasul tidak pernah melupakan kebaikannya jemaah. Ya. Karena ini di antara kaidah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Disebutkan ketika perang Badar. Ketika perang Badar yang terjadi tahun kedua Hijriah. Orang musyrikin tertawan 70 orang jemaah, 70 orang perang Badar. 70 orang musyrikin tertawan oleh kaum muslimin. Ya, karena kalah perang Badar, orang musyrikin kalah, ditawan 70 orang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini jemaah. Lau kana al-Mut'imu ibnu Adi hayyan thumma kallamani fi haula'is natsna la taraktuhum lahu. Kalau seandainya Mut'im bin Adi masih hidup dan dia datang kepada saya atau dia menyampaikan kepada saya untuk melepaskan 70 tawanan ini, saya lepaskan karena dia. Para sahabat itu bingung. Padahal Mut'im ini orang musyrik. Mut'im ini orang musyrik jemaah. Bahkan meninggalnya pun dalam keadaan musyrik. Tawanan perang. Ya. Perang Badar, beberapa orang sahabat yang meninggal dunia. Orang musyrikin 70 tertawan. Rasul mengatakan seandainya Mut'im bin Adi, dia seandainya hari ini masih hidup dan dia menyampaikan kepada saya untuk melepaskan 70 tawanan ini, saya akan lepaskan dia karena Mut'im. Tahu Mut'im ini siapa? Orang ini dulu pernah berjasa baik kepada Rasul. Bagaimana kisahnya? Kisahnya itu, Rasul dakwah di Mekah itu 13 tahun lamanya jemaah. 10 tahun itu yang melindungi itu Abu Thalib. Abu Thalib yang melindungi dakwah. Jadi enggak terlalu ya orang-orang musyrikin itu masih mikir ketika Abu Thalib masih hidup.
para pimpinan Bani Hashim. Setelah Abu Thalib meninggal dunia, Rasul meninggalkan kota Mekah. Hijrah pertama kali tahun ke-10. Hijrahnya kemana? Ke Taif, karena sudah nggak ada perlindungan lagi di Mekah. Pimpinan kaumnya meninggal, yaitu Abu Thalib. Rasul datang hijrah kemana? Ke Taif. Di Taif apa? Bukan disambut dengan baik, bukan disambut dengan tola al-badru alaina, tapi disambut dengan lemparan batu alaina, dilemparin batu pada Rasul jemaah. Ya, dilemparin batu sampai berdarah, sampai mengeluarkan darah di kepala dan kakinya. Ya. Dan dilemparin batu sampai keluar Taif. Bingung mau kemana lagi? Di Mekah sudah nggak ada perlindungan. Datang ke Taif bukan apa? Bukan mendapatkan kebaikan, tetapi malah dihina, dilemparin batu. Akhirnya Rasul kembali lagi ke Mekah. Ya. Ketika kembali ke Mekah, tahu di Mekah ini nggak aman sudah, karena sudah nggak ada perlindungan. Ternyata yang melindungi tadi Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini punya 4 anak laki-laki semuanya. Orang musyrik ini. Ketika Rasul datang, jadi Mut'im bin Adi ini dia masih ada kaitan pertemanan dengan apa? Dengan Abdul Muthalib, kakeknya Nabi. Sehingga ketika tahu Rasul itu sudah nggak aman di Mekah, maka pulang dari Taif dengan keadaan terluka, itu yang melindungi Mut'im bin Adi. Dia suruh 4 anaknya laki-laki semua ambil pedang semuanya. Kita jaga Muhammad. Dia akan pulang ke Mekah. Kita yang melindungi dia. Padahal orang musyrik semua. Ya. Ketika Abu Jahal ngelihat, Abu Sufyan ngelihat, yang dia tadinya pengen membunuh Rasul, ada Mut'im bin Adi. Oh, ada yang melindungi Mut'im bin Adi. Kenapa dia tidak berani? Karena Mut'im bin Adi dia juga sama, orang musyrik. Kalau mungkin yang melindungi Umar, wah, atau mungkin Abu Bakar temannya nih, sepaham, wah udah. Tapi karena Mut'im bin Adi, ya dia musyrik dan kaumnya masih musyrikin sih, ya udahlah. Mikir-mikir dia, nanti jadi perang saudara di sini. Makanya ketika apa? Ketika perang Badar, Rasul mengatakan, "Laukana Mut'im bin Adi hayyan." Padahal sudah berapa tahun lamanya? 5 tahun setelah itu. Ya. Kalau seandainya Mut'im bin Adi masih hidup hari ini, kemudian dia minta kepada saya untuk membebaskan 70 tawanan mereka ini, orang musyrikin, saya lepaskan karena Mut'im. Sebagai bentuk balas budi dia yang pernah berbuat baik kepada saya. Jangan kita lupakan. Ya. Seorang yang pernah berbuat baik kepada kita. Baik itu dalam urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Ya. Kemudian kisah yang lain disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim tentang Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia pernah cerita begini. Kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah tinggal bersama Rasul. Maka suatu malam fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi. Suatu ketika saya mengambilkan tempat atau mengambilkan air untuk wudu untuk Rasul. Jadi mengambilkan air wudu untuk Rasul. Ya, dia ngambilin air untuk wudunya Rasul. Dan dia yang mengurus keperluan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Rasul nggak mau melupakan perbuatan baik orang lain. Dia yang mengurus, kemudian mengambilkan tempat untuk berwudu. Maka Rasul memanggil Rabi'ah. Dipanggil Rabi'ah karena dia masih muda. Kemudian ketika dipanggil, ya,
Rasul pun katanya Rabi'ah faqalali, maka Rasul pun berbicara kepada saya. Sal ya Rabi'ah, kamu minta apa? Wahai Rabi'ah, kamu minta apa? Masya Allah, itu sudah berbaik. Rasul nggak melupakan kebaikannya. Kalau kita mungkin, oh ya, wong saya itu ya atasan ya harus mereka itu begitu saya, ya harus begitu ke saya. Mungkin kalau kita begitu, ya, oh karena saya itu seorang tokoh, ya emang harus wajib mereka begitu. Rasul enggak jamaah, pengen membalas kebaikan, tidak melupakan kebaikannya. Ya Rabi'ah sal, kamu minta apa? Ya, fakultu, katanya Rabi'ah, saya pun meminta kepada Rasul, as'aluka murafataka fil jannati. Ya Rasulullah, saya meminta balasan, ya, agar apa? Agar aku nanti di surga untuk menemanimu ya Rasul. Wah, permintaannya gak gampang ya, Wah. Kalau mintanya duit nggak langsung, ya minta uang ya Rasul, ya mungkin langsung dikasih. Mintanya apa? Untuk menemani Rasul di surga. Ya. Ini nggak gampang permintaan begini. Ya. Mintanya apa? Untuk menemani Rasul sampai di surga. Bayangkan. Ini menunjukkan beliau sangat cinta kepada Nabi SAW dan nggak sebentar. Ya, nggak sebentar. Ya. Kalau kita punya pegawai, punya karyawan, punya bawahan, ya. Ketika mungkin ya dia sudah bekerja selama sekian tahun, kemudian dia mengatakan, ya, wah, majikan saya ini, bos saya ini baik, ya insya Allah sudah lumayan lah. Terkadang enggak, orang ganti-ganti terus begitu, ya. Karyawannya punya ganti-ganti terus. Ini menunjuknya bukan berarti orangnya majikannya yang nggak benar, enggak, gitu loh. Ya. Mungkin kurang perhatian, kurang memperhatikan, atau mungkin melupakan kebaikannya. Maka Rasul mengatakan, ya, aghairu dzalik, ada yang lain aja lah, jangan itu. Maknanya kalau minta uang saya kasih, minta makan saya kasih. Ya. Jangan minta yang itu, yang lain aja, kata Rasul. Fakultu, maka katanya Rabi'ah, wadaka, enggak, saya maunya itu ya Rasul. Wah, tambah berat lagi nih. Ya. Maka Rasul mengatakan, fa'inni ala nafsika bi kasrati sujud. Maka engkau bisa mendapatkan demikian dengan rajin sholat dan banyak sujud, kata Rasul. Engkau bisa menemaniku sampai di surga dengan cara engkau banyak sholat dan banyak sujud. Para ulama menyebutkan ya, perintah Rasul ini untuk memperbanyak sholat sunnahnya, begitu. Tentunya yang wajib sudah sudah dilaksanakan, ya, sudah dilaksanakan yang wajib, dan ditambah dengan memperbanyak sholat sunnah. Ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian kisah yang terakhir, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Antum tahu kalau hijrahnya Nabi dari Mekah kemana? Madinah, ya kan? Gampang. Pernah nggak berpikir antum? Rasul datang ke Madinah, punya rumah? Nggak punya. Baru datang kala itu. Kemudian di awal-awal hijrah ke Madinah, pernah berpikir nggak Rasul tinggalnya di mana? Ya di Madinah, ya di Madinah, di mana? Madinah kan luas. Ternyata Rasul ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, belum ada rumah, belum dibangun. Bangun pun nggak selesai satu hari. Rasul tinggalnya itu di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori, ternyata jemaah. Rumah yang paling rumahnya Nabi sekarang, jadi tetangga paling dekat kala itu rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Tinggalnya nggak sebentar.
disebutkan sampai 3 bulan jamaah. Antum kalau ada teman antum nginep di rumah antum, jangankan 3 bulan, seminggu aja mungkin apa? Lamaan sana si pulang kan mungkin begitu. Rasul itu enggak sebentar di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori sudah keluarga. Rumahnya dari bilik atas ada lantai 2. Ya, dibuat lantai. Antum kayang jangan kayak lantai begini misalnya. Itu dari kayu jamaah. Dari kayu. Abu Ayyub mengatakan, Rasul jangan dibawa, ngomong ke keluarganya, jangan dibawa. Loh kenapa? Gak sopan kita. Kita bolak-balik di atas Rasul, kayak kita injek-injek di bawah. Jangan. Terus di mana? Rasul yang di atas. Rasul yang di atas. Akhirnya Rasul yang di atas. Kemudian ketika Rasul yang di atas, ya, akhirnya apa? Ya, disebutkan, ya, maka Abu Ayyub pun, ya, nggak enak kalau nanti pas lagi turun, gitu. Pas lagi turun nggak enak, harus ngelewatin lagi. Maka Abu Ayyub pun minta Rasul untuk dibawa lagi, ya, dibawa lagi. Maka pernah suatu malam itu gentongnya, yang ember yang untuk apa? Untuk naro air kala itu tumpah sama dari atas. Maka Abu Ayyub dan keluarganya cepet-cepet, ya, baju yang dia pakai kala itu karena kainnya nggak banyak untuk untuk menyerap air yang tumpah di atas. Dia mengatakan, saya nggak mau ada satu tetes air yang menimpa Rasul dan Rasul bangun atau Rasul terkena tetesan air dari atas. Sama seperti itunya. Maka akhirnya keluarganya pun katanya Abu Ayyub, ya, anak-anaknya copot bajunya untuk biar airnya nggak sampai netes ke bawah. Padahal kala itu lagi sangat dingin jawab. Ya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak melupakan kebaikannya Abu Ayyub Al-Ansori jawab. Ya, sering didoakan oleh Nabi dan dilanjutkan oleh keluarganya Nabi, yaitu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu, ya, dia sering memberikan bantuan kepada Abu Ayyub Al-Ansori. Sampai Abu Ayyub Al-Ansori pernah mengatakan, wahai Abdullah bin Abbas, kenapa engkau sangat baik kepada saya? Maka Abdullah bin Abbas menjawab, karena dulu engkau pernah menjamu Rasul ketika hijrah dari Mekah. Engkau yang mengurusi keperluannya. Rasul pernah hidup, ya, Rasul pernah tinggal di rumahmu, engkau yang telah mengurus. Saya pun ingin, ya, saya pun tidak melupakan kebaikan yang telah engkau berbuat. Walaupun Rasul hari ini telah meninggal, saya pengen berbuat baik, berbuat apa? Membalas budi kebaikan engkau yang pernah engkau lakukan kepada Rasul. Itulah jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, maka, ya, inilah diantara kaidah yang ketiga dari kitab Qawaidul Qur'aniyah, ya, yang kita sampaikan tentang kaidah yang ketiga, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-237, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tansawul fadla bainakum," dan janganlah kalian melupakan jasa atau kebaikan orang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Silakan kalau ada yang mau bertanya yang mungkin bisa saya jawab. Fadhal. Bismillah. Ada pertanyaan? Cukup? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, yaitu dengan qawaid yang keempat insyaallah ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.